wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal pertemuan kedua. Baik, kali ini kita bakal membahas bagaimana sih cara menguasai pembicaraan. Yang pertama, public speaking adalah proses berbicara kepada grup atau sekelompok orang yang terstruktur. Jadi kalau misalkan kalian berbicaranya kepada kedua orang itu dialog. Tapi kalau public speaking itu berbicara kepada grup atau suatu sekelompok orang dengan terstruktur. Sebenarnya dari kata public aja udah terlihat itu ya teman-teman. Dari public kan luas atau banyaknya orang gitu. Nah, itu bisa lihat dari situ teman-teman. Terus public speaking juga merupakan bentuk komunikasi yang bisa menyampaikan informasi, terus informasi atau pesan dalam berbagai bentuk. Yang pertama ada lisan. Lisan tuh berbicara kayak kita kayak MC gitu. Itu bisa berbentuk public speaking dalam bentuk lisan. Yang kedua di dalam bentuk tulisan. Misalkan kayak kita sebagai guru itu biasanya kan nulis-nulis kayak gitu teman-teman. Nah itu juga bisa disebut public speaking dalam bentuk tulisan karena nggak cuma dia nulis tapi juga berbicara ada audiensnya gitu. Yang ketiga ada berupa gambar. Bisa tulisan atau gambar itu bisa digabung dalam bentuk PowerPoint. Nah gitu teman-teman. Jadi public speaking juga bisa kita ngejelasin nih ada tulisannya seperti itu kan. Nah itu bisa disebut dengan public speaking. Yang keempat itu ada suara. Biasanya seorang public speaking itu mempunyai suara-suara yang lantang gitu teman-teman, yang terstruktur dengan tata gaya cara bicaranya dengan baik dan benar, dan simbol dan tujuan tertentu gitu. Di situ tuh public speaking ini kita mau ngapain, misalkan di acara pernikahan kita sebagai MC, di masjid kita sebagai pendakwah gitu, dengan cara atau tujuan dan simbol-simbol tertentu gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan di pernikahan tiba-tiba kita jadi stand up comedy gitu kan, itu kan nggak mungkin juga. Di tempat ceramah di masjid tiba-tiba kita menjadi seorang yang komedian gitu kan, itu nggak mungkin. Jadi sesuai dengan tujuan dan simbolnya masing-masing. Nah public speaking juga sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur halayak atau publik gitu. Nah terus kenapa sih kita harus menguasai public speaking teman-teman? Banyak orang yang sukses berawal dari good speaker. Jadi banyak orang tuh yang sukses tuh dari gaya bicaranya gitu. Orang tuh kadang pertama kali mandang orang tuh nggak mungkin pandang pertama gitu kak. Pandang pertama yang mereka lihat itu bukan mungkin ada beberapa yang melihat dari fisiknya, cuman dari apa yang mereka sampaikan, gimana cara bicaranya dia gitu teman-teman. Dan yang kedua ada tuntutan zaman dan teknologi. Dari sekarang zaman semakin canggih, teknologi juga semakin canggih, banyak orang yang sukses dari good speaker itu. Terus ada juga yang dengan tuntutan profesi. Misalkan dia sebagai ceramah itu harus tuntut dengan cara berbicara terus di depan publik, terus juga berbicara baik di depan umum gitu teman-teman. Itu juga bisa membawa kesuksesan gitu dari good speaker seperti itu. Dan pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa menjadi pembicara yang baik? Ada mitosnya teman-teman. Ternyata kemampuan berbicara itu di depan umum muncul karena bakat. Faktanya teman-teman, kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang dengan latihan dan praktek. Jadi kalau kita punya bakat nih, misalkan kita punya bakat berbicara depan banyak umum, tapi kalau tidak dilatih dan praktek
itu sama aja teman-teman bohongnya. Jadi kalau kalian punya bakat public speaking yang baik, itu ya harus faktanya harus banyak berlatih dan juga praktek, itu pasti bisa menjadi good speaker atau public speaking yang baik. Yang kedua, penyebab kita merasa apa ya namanya, gugup gitu. Itu yang pertama, rasa gugup akibat rasa takut. Kadang kita tuh sudah mempersiapkan nih apa yang bakal kita olah, misalkan kita menjadi MC, itu sudah kadang rasa gugup untuk berbicara di depan orang-orang tuh pasti ada. Kadang itu yang membuat kita merasa kayak biar aja gitu tuh, hilang semua yang bakal kita ucapin gitu. Solusinya teman-teman, yang pertama, sering latihan. Percuma kalau kalian sudah apa ya namanya, sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tapi kalau nggak latihan, itu sama aja sia-sia teman-teman. Yang kedua, yaitu sering berdoa. Kadang kalau misalkan kita ketemu banyak orang, rasa takut, rasa gugup, kadang kita harus perlu yang namanya berdoa. Kadang kalau misalkan sebelum kita misalnya naik atas panggung, itu perlu kita berdoa, misalkan Robi Sohri Sodri, Waisir Amlah, lalu udah tamisani yafqahu qouli. Nah, diingat kembali teman-teman, yang perlu kita ingat sebagai public speaking yang baik itu adalah know yourself, atau kenali diri kita sendiri. Kita tuh kayak gimana, ini tuh kayak gimana. Yang kedua, know your audience, kenali siapa audiensnya. Kalau misalkan audiensnya anak kecil, kita nggak audiensnya orang dewasa, masa kita harus mempraktekannya seperti kayak anak kecil, anak-anak ini kayak gini ya. Jadi kita harus bisa juga menyesuaikan audiensnya. Yang terakhir adalah materi yang akan disampaikan, atau know your material. Nah, kita harus mempersiapkan nih materi apa yang bakal kita sampaikan di sana dan kayak gimana gitu. Jadi dengan latihan, dengan latihan dan praktek itu kita bisa menguasai materi-materi yang emang bakal disampaikan oleh kita ntar di depan publiknya. Aku punya tips presentasi yang baik. Yang pertama, siapkan dan kuasai materi yang bakal dipresentasikan oleh teman-teman semua. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita mau presentasi di depan kelas, yang pertama harus mempersiapkan materi dengan baik dan benar. Jadi nggak harus baca gitu teman-teman, tapi kita siapkan gitu. Yang kedua, bayangkan apa yang akan terjadi di bayangkan ya apa yang akan terjadi di saat presentasi itu. Jadi sebelum kita harus bayangkan dulu nih, oh nanti kita bakal kayak gini ya, misalkan sebelum materi itu kita bakal ada ice breaking nih, materinya bakal kayak gini gitu. Jadi kita harus bisa membayangkan apa yang akan terjadi dalam presentasi itu. Nah, pada saat presentasi yang kita lakukan adalah yang pertama, kontak mata. Jadi teman-teman, kalaupun kita terpaku pada manuskrip, itu jangan terlalu terpaku pada manuskrip teman-teman. Jadi kontak mata itu sangat penting banget buat kita melatih public speaking kita gitu. Terus sama body. Jadi postur tubuh tuh sangat penting. Kadang orang tuh lihat kita kayak, kalau rasa gugup tuh kadang badan kita tuh cuman kayak diem, terpaku gitu tuh ya. Gitu. Dua hal yang tidak boleh dibicarakan saat presentasi. Yang pertama, teman-teman nggak perlu awal presentasi tuh nggak perlu ngasih PPT atau makalah kepada teman-teman, karena ujung-ujungnya bakal tahu tuh. Jadi entarnya di situnya tuh kurang seru gitu teman-teman. Jadi lebih baik setelah mau presentasi baru kita kasih tahu materi yang akan kita bahas itu. Jadi sebuah kejutan yang baik gitu. Mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.